Sampai jumpa lagi pemirsa Radar TV. Kali ini kita berjumpa lagi untuk berdiskusi terkait hal-hal yang terbaru terkini di Banyuwangi, yaitu diskusi tentang eh, abu Gunung Raung yang sedang beraktivitas. Kali ini kami bersama beberapa pejabat di Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi. Ya, di sebelah saya ada Pak Khoiri dan ada Pak Nur Hariri. Nanti kita akan uh, mengobrol tentang apa yang terjadi di Banyuwangi saat ini, terutama tentang erupsi Gunung Raung yang ada di perbatasan Banyuwangi, Jember dan Bondowoso. Mungkin ke Pak Khoiri dulu ya. Ini namanya hampir mirip. Ini jadi ke Pak Khoiri dulu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana apa sebenarnya dampak abu gunung berapi ini, abu Gunung Raung yang sudah 3 hari ini, 3 hari terakhir sudah mewarnai kota Banyuwangi dan beberapa tetangga kita, daerah tetangga, bahkan sampai ke Bali dan sebagian ke Lombok. Mungkin dampaknya secara umum terhadap pertanian khususnya di Banyuwangi. Silakan Pak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dampak secara umum terkait letupan gunung berapi Gunung Raung yang beberapa hari ini telah menimbulkan suatu letupan abu vulkanik. Terkait dengan hal itu, dari kajian ilmiah kami bahwa abu vulkanik ini sebenarnya membahayakan, akan tetapi tingkat pelutupannya masih terlalu kecil. Ya mudah-mudahan ini tidak sampai bertambah. Kalau letupannya masih terlalu rendah ini, sementara ini abu vulkanik sudah berdampak kepada menutupi sedikit pertumbuhan tanaman, khususnya di daun bendera, khusus tanaman padi dan beberapa komoditas tanaman yang lain. Ya, akan tetapi ini masih belum membahayakan. Insya Allah nanti tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan peningkatan produksi tanaman. Ya. Kemudian Pak Khoiri, mungkin bisa dijelaskan sampai seberapa luas, karena Banyuwangi ini kita tahu, ini Banyuwangi kan termasuk lumbung padi di Jawa Timur, juga bisa juga masuk hitungan di nasional pensuplai padi. Nah ini mungkin bisa dijelaskan seberapa sih luasnya yang kena, apakah kena semua se-Banyuwangi atau bagaimana luasannya, bagaimana mungkin bisa dijelaskan. Alhamdulillah ya, abu vulkanik ini hanya mengenai beberapa kecamatan, kurang lebih sekitar 4 kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Glenmore ini sampai dengan luasan areal padi, tanaman padi ini 508 hektar. Kemudian Kecamatan Kalibaru ini 392 hektar. Selanjutnya Kecamatan Sempu 678 hektar. Juga terakhir yaitu Kecamatan Songgon itu 550 hektar. Jadi lumayan banyak ini Pak ya. Nggih. Kemudian mungkin bisa ditambahkan, ini kan padi saja. Apakah tanaman lain juga kena? Mungkin tanaman apa saja yang sekarang ini sedang terdampak kena ini di beberapa wilayah tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Secara umum terkait dengan dampak tanamannya, beberapa komoditas pertanian yang kena itu di samping tanaman padi, ini juga ada komoditas perkebunan dan hortikultura, yaitu perkebunan kelapa, tanaman tebu, yang ada di Songgon, ada di Glenmore, itu luas sekali tanaman tebu yang ada di Glenmore dan Kalibaru, itu juga terkena. Kemudian juga ada tanaman buah-buahan, ya mulai dari durian, kemudian jambu, dan seterusnya pisang, semuanya kena terdampak. Akan tetapi alhamdulillah Allah ini memberikan semacam musibah alam ini masih dibarengi dengan cuaca hujan. Ya, dengan adanya cuaca hujan ini juga dampak yang ditimbulkan terhadap abu vulkanik itu bisa tercuci atau bisa terhilangkan. Iya, iya. Nggih.
Ya, jadi itu mungkin kita beralih ke Pak Nur Hariri. Nggih. Hariri mungkin bisa menjelaskan secara teknis ya, bagaimana sih apa yang terjadi sekarang ini Pak ke tanaman itu yang sudah tahu di lapangan Pak Hariri bersama timnya. Kemudian prosesnya itu bagaimana sekarang ini kan masyarakat umum kalau petani mungkin sudah tahu yang di perkotaan dan di daerah lain yang tidak terdampak ini barangkali bisa disampaikan ceritanya bagaimana termasuk nanti apa yang ini yang terjadi treatmentnya begitu Pak. Nggih. Terima kasih Mas Bayu. Jadi saya berharap kepada para petani yang terdampak, terutama terdampak akibat letusan Gunung Raung, bahwa abu vulkanik yang jatuh menempel pada tanaman ini tidak akan lama menempel. Karena apa? Karena kondisi abu vulkanik yang menempel ini tidak terlalu besar dan itu bisa terhilangkan atau tercuci karena ada ya partikelnya kecil, karena ada dibarengi dengan musim hujan, di mana kita tahu di Kabupaten Banyuwangi ini akhir ini masih musim hujan setiap hari terjadi, sehingga ini tidak perlu khawatir kepada petani terdampak di 4 kecamatan yang disampaikan oleh Pak Wiri tadi. Jadi nempelnya itu di daun, buah, kemudian ya akibat turun hujan, musim hujan, air yang menempel ke daun akhirnya abu vulkanik jatuh dengan sendirinya. Barangkali demikian Pak Mas itu Bayu. jatuhnya jadi pupuk Pak ya. Ke prosesnya mungkin agak lama. Prosesnya ya. mungkin agak lama. Oke. Jadi itu secara teknis sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan melihat jenis abunya ternyata hanya tipis dan ini cukup di treatment air. Ternyata akhir-akhir ini hujan ternyata gitu. Ya. Nah, ini untuk masyarakat yang tidak tahu, saya kembali beralih ke Pak Hoiri, masyarakat petani yang belum paham itu bagaimana seharusnya untuk menghadapi ini. Dan ketika ada hujan, alhamdulillah ada hujan. Nah ini tidak perlu khawatir. Yang tidak ada ini mungkin bagaimana Pak? Atau secara umum apa yang dilakukan petani nanti yang terdampak terutama, gitu Pak. Oke, terima kasih. Terkait dengan masyarakat yang ada di sekitar Gunung Raung, mulai dari Kecamatan Glenmor, Kalibaru, kemudian Songgon, ya, Sempu, tidak perlu gundah dan tidak perlu resah, karena tadi saya sampaikan bahwa Allah masih memberikan cuaca hujan yang berdasarkan perhitungan BMKG, bahwa sampai dengan akhir bulan Februari ini setiap hari di wilayah tersebut hujan, termasuk Banyuwangi. Secara umum berdasarkan perhitungan data BMKG bahwa sampai dengan akhir bulan Februari ini masih terjadi hujan setiap hari. Sehingga ketika nanti ada dibarengi dengan abu vulkanik, insya Allah dengan sendirinya tanaman itu akan tercuci. Jadi daun-daun yang tertempeli oleh abu vulkanik ini akan tercuci. Ya memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu signifikan. Ketika nanti masyarakat ada yang bingung, masih belum memahami hal ini, nanti bisa langsung komunikasikan dengan BPP terdekat. Jadi Balai Penyuluh Pertanian di masing-masing kecamatan, ya ini hampir setiap kecamatan ada. Dari 25 kecamatan yang sudah aktif, ini ada 20 BPP. Di wilayah 4 kecamatan tersebut yang terdampak abu vulkanik, ini semuanya ada BPP-nya. Jadi begitu pemirsa, sebenarnya untuk saat ini tidak perlu resah, tidak perlu gundah, terutama petani. Ini alhamdulillah masih ditolong oleh faktor alam, faktor cuaca, dan yang paling penting abunya itu ternyata masih tipis. Dan kita semua berharap agar aktivitas Gunung Raung ini segera pulih normal kembali Pak. Jadi itu kemudian pesan yang terakhir tadi, para petani yang masih ada pertanyaan atau masih bingung bagaimana, ini bisa mendatangi BPP atau penyuluh di kecamatan terdekat. Insya Allah semuanya hampir ada. Jadi begitu
diskusi kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Khoiri dan Pak Nur Hariri atas kehadirannya di studio Radar TV. Kami ucapkan selamat bekerja. Jangan lupa pesan Ibu untuk melaksanakan 5M, ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas, dan tetap menjaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.